Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Indonesia Siang kembali menyapa Anda dengan tentunya kami hadirkan beragam informasi menarik lainnya yang sudah kami sediakan, Ana. Betul sekali, langsung saja ya Vena dan juga pemirsa, kita hadirkan informasi pertama untuk Anda. Ini warga di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau kembali diterkam oleh seekor buaya. Ya, akibat gigitan buaya ini korban mengalami patah tulang kaki sehingga harus dirawat di rumah sakit. Ferry Sidianto, 43 tahun, seorang warga Sungai Dusun Cahaya, Desa Pintasan, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, diterkam buaya ketika ingin mandi di pelataran tepi sungai pada subuh Minggu sekitar pukul 4 pagi. Ferry diterkam buaya secara tiba-tiba ketika dirinya ingin turun ke sungai. Saat kakinya baru masuk sungai, langsung diterkam buaya. Beruntung, Ferry dengan refleks menarik kaki sambil meminta tolong. Meskipun berhasil menarik kakinya dari gigitan buaya, namun kuatnya gigitan tersebut membuat kakinya patah dan terdapat luka robek di kaki kirinya. Saat ini, korban sedang menjalani perawatan di RSUD Puri Husada Tembilahan. Jemur ke air langsung gigitan itu langsung pegang pertama. Gigitan pertama tuh udah langsung tak bergerak, terus begitu kakinya udah bergerak langsung buayanya langsung lepas ya. Ya. Kehidupan warga yang banyak bermukim di bantaran sungai membuat kerap terjadi konflik buaya dan manusia, sehingga membuat warga merasa terancam dan berharap ada solusinya. Dari Kabupaten Indragiri Hilir, Arif Budiman, Superto, TV One mengabarkan. Ya, berikutnya pemirsa, pihak kepolisian yakni petugas kepolisian Polres Tebo Jambi kembali menggerebek lokasi tambang emas ilegal yang marak beroperasi di Kabupaten Bajo Jambi. Ya, dan belasan alat tambang emas ilegal yang ditemukan ini langsung dimusnahkan oleh petugas dengan cara dibakar. Kepolisian Polres Tebo Jambi kembali menggerebek sejumlah lokasi tambang emas ilegal yang marak beroperasi di Kabupaten Tebo Jambi. Penggerebekan ini dilakukan atas laporan masyarakat yang resah dengan maraknya aktivitas penambangan emas ilegal yang terjadi di Dusun Margodadi, Desa Teluk Singkawang, Kecamatan Sumai Tebo Jambi. Dari dua lokasi yang didatangi, polisi menemukan belasan alat tambang emas ilegal yang sudah ditinggalkan para pelaku. Diduga, para pelaku sudah kabur ke hutan saat melihat polisi tiba di lokasi penambangan. Petugas kepolisian memusnahkan belasan set alat tambang emas ilegal yang digunakan para pelaku dengan cara dibakar. Petugas kepolisian Polres Tebo juga menyita sejumlah mesin dompeng sebagai barang bukti untuk dibawa ke kantor polisi. Berada di lokasi yang pertama, ya kita temukan ada 3 tempat atau 4 rakit di sini, namun tidak ditemukan pelaku. Kemudian barang-barang ada beberapa kami amankan. Kemudian kami penonaktifkan terkait dengan tempat atau rakit yang sudah terpasang sebelumnya. Ya. Usai menggerebek, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku penambangan. Pihak kepolisian Polres Tebo juga berencana akan memanggil pemilik lokasi tambang untuk mencari tahu siapa pemodal tambang emas ilegal tersebut. Dari Kabupaten Tebo Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Informasi lainnya pemirsa, ini seorang guru mengaji di Lampung Barat ini ditangkap polisi lantaran diduga mencabuli puluhan muridnya. Ya, tersangka ini mencabuli para korban dengan cara menunjukkan video porno yang kemudian ini memerintahkan muridnya untuk dipraktekkan begitu. Jika ada murid yang tidak menurut tersangka mengancam, akan dilakukan pemukulan terhadap korban.
Seorang guru ngaji di Kecamatan Sumberjaya, Lampung Barat ditangkap polisi karena mencabuli 10 santrinya. Tersangka BS ditangkap setelah dilaporkan oleh salah satu orang tua korban. Pemeriksaan polisi mengungkap pencabulan itu dilakukan di tempat pendidikan agama milik tersangka sejak tahun 2023. Korbannya adalah bocah perempuan dan laki-laki berusia antara 9 hingga 12 tahun. Modus tersangka yakni memberitahu muridnya ciri orang yang sudah balik atau tanda menuju dewasa, lalu memegang alat vital korban. Tak hanya itu, tersangka juga menunjukkan video porno, kemudian memerintahkan muridnya untuk mempraktikkan adegan tersebut dengan lawan jenis. Jika ada anak murid yang tidak menurut, tersangka mengancam akan memukul dengan rotan. Pengakuan salah satu orang tua korban bahwa tersangka BS telah mencabuli anak-anak murid sejak Oktober 2023, namun korban tidak ada yang berani melapor. Hingga salah satu orang tua korban menyadari adanya perubahan sikap pada anaknya, barulah diketahui banyak anak yang dicabuli oleh tersangka di tempat mengaji. Video porno 2 Januari disuruh praktek. Kan di langgar ngaji ada laki-laki perempuan ya. Kamu praktek dengan Zaki. Kalau nggak praktek enak dipecut, enak dipraktek, enak dipecut Pak. Nolak ya? Nolak. Kalau yang laki malah marah. Jadi ada trauma nggak Bu anak ibu? Jelas trauma Pak. Gimana? Coba bisa dijelasin? Sekarang kan dia kadang-kadang suka nggak berani keluar. Tersangka menjadi guru ngaji di TPA Salam sejak 2018. Diketahui tersangka sudah memiliki istri dan anak, namun karena nafsu, ia tega mencabuli murid TPA tempat ia mengajar. Pihak kepolisian masih mendalami kasus ini untuk memastikan adanya laporan tambahan dari korban lain. Motif ya pelaku ini ya tujuannya yaitu untuk memuaskan nafsunya ya, sehingga menurut pengakuan daripada tersangka ini dengan adanya itu sehingga dia untuk melakukan hubungan dengan istrinya untuk memacu ya birahi dia menurut pengakuan daripada pelaku ini. Polisi menyita pakaian korban dan hasil visum dari rumah sakit sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Ya, kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda pemirsa ini dari Sumatera Utara, di mana sampai saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemburuan terhadap sekelompok geng motor yang telah menewaskan 2 pria warga Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Inilah proses evakuasi jasad 2 pria asal Kabupaten Asahan yang ditemukan tewas tenggelam di dasar saluran irigasi. Keduanya dievakuasi sejumlah petugas dibantu oleh warga sekitar. 6 jam setelah terjadinya peristiwa yang menimpa kedua korban yang tewas akibat ulah kawanan geng motor. Saat kejadian, sepeda motor yang ditumpangi korban ditendang hingga kemudian terjun bebas ke saluran irigasi. Dari keterangan saksi, kedua korban berpapasan dengan kawanan geng motor dan terjadi interaksi. Namun ketika korban melanjutkan perjalanan, sepeda motor korban tiba-tiba ditendang, menyebabkan kedua korban terjun bebas ke dalam saluran irigasi dan tewas. Setelah kawanan geng motor pergi, seorang teman korban yang melihat kejadian tersebut berusaha menyelamatkan korban, namun tidak berhasil karena air yang deras. Menurut Yogen, saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan dan mengaku dalam waktu dekat para pelaku akan terungkap. 2 korban tenggelam di sungai yang diduga dari hasil pemeriksaan saksi dan di lapangan ditemukan bahwa 2 korban ini yang ditemukan meninggal dunia kemungkinan adalah korban pembegalan. Ya, saat itu menurut keterangan saksi bahwa dia melihat dari jarak sekitar 20 meter ada pembicaraan di situ ya, karena tidak diketahui juga pembicaraan seperti apa. Jadi korban dengan beberapa pelaku ini ada sedikit ngomong-ngomong di situ. Kemudian pada saat korban berusaha untuk pergi dari diskusi tersebut, salah satu terduga pelaku kemudian menendang motor korban sehingga kedua korban terjatuh ke dalam kali gitu ya. Untuk melengkapi penyelidikan,
Kedua korban telah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumut dan tengah menunggu hasilnya keluar. Beberapa orang saksi telah dimintai keterangan dan polisi juga mengumpulkan rekaman CCTV rumah warga yang diduga dilintasi kawanan geng motor tersebut. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Informasi lainnya pemirsa, seorang pria ini ditikam 3 orang tetangganya saat menantang warga dan kemudian aksi ini viral di media sosial. Kamera pengawas merekam detik-detik aksi penikaman terhadap korban berinisial KN. Peristiwa ini terjadi di Jalan Sepakat, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada Minggu dini hari. Para pelaku merupakan 3 pemuda yang tak lain tetangganya sendiri. Penganiayaan dipicu kesalahpahaman, korban kerap menantang warga jika sudah dalam pengaruh minuman keras. Merasa tersinggung, pelaku bersama teman-temannya langsung mengejar dan menusuk korban menggunakan sebilah badik. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka serius pada bagian punggung. Berawal dari pelaku tersebut memancing atau memprovokasi, akhirnya muncul keributan di antara mereka. Polisi mengamankan salah seorang pelaku berinisial MY yang saat berada di rumah keluarga korban di Kota Makassar. Polisi masih mengejar 2 pelaku lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Abdullah Daeng Sirwa, TV One mengabarkan. Ya, dari Makassar, Sulawesi Selatan, pemirsa, kami ajak Anda menuju ke Probolinggo, Jawa Timur. Ini ada seorang penjual tempe keliling yang menjadi korban bacok oleh seorang pembegal. Korban bernama Maskur Amirullah tewas dibacok di Desa Pegalangan, Kecamatan Maron, Probolinggo, Jawa Timur. Aksi pembegalan sadis ini terjadi ketika korban Pasutri berboncengan hendak pulang dari desa lain. Naas saat berada di jalan yang sepi, keduanya langsung dihadang oleh pelaku. Korban yang mengalami luka serius akibat sabetan senjata tajam sempat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Namun naas, nyawanya tidak tertolong. Dan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 1 dini hari, korban dinyatakan meninggal dunia atas luka sayat di bagian pinggang sebelah kiri. Hingga kini Satreskrim Polres Probolinggo dan Polsek Maron masih mendalami kasus pembegalan sadis itu. Selain menggelar olah TKP, polisi juga memintai keterangan sejumlah saksi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ini ada pemeriksaan dari Linda yang merupakan teman sekaligus saksi kunci dari pembunuhan Vina dan Eki. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki memasuki babak baru di mana yang disebut sebagai saksi kunci dari kasus pembunuhan ini yakni bernama Linda kembali muncul di hadapan publik. Ya, dan berikut adalah penuturan langsung dari keluarga Linda terhadap reporter TV One ada Krisanti Yosefa, Leo Satya dan juga kameramen Andri Panca. Berikut. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di kediaman dari Linda yang mana merupakan saksi kunci dari kasus pembunuhan dan juga pemerkosaan yang menimpa mendiang Vina dan juga Eki, yang mana Linda ini juga merupakan teman main dari Vina seperti itu. Dan kalau Anda dapat lihat di belakang saya, ini merupakan kediaman dari Linda, yang mana di sini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak keluarga, ini memang Linda tinggal bersama dengan keluarganya, seperti itu. Ada dari neneknya dan juga dari ibunya serta juga adik-adik dari Linda. Di sini merupakan tempat atau kediaman dari Linda seperti itu. Dan yang mana juga di sini ini merupakan tidak jauh dari pusat kota Cirebon, terletak di sekitaran pusat kota Cirebon. Saat ini saya sudah bersama dengan perwakilan dari keluarga Linda. Sudah ada bersama kami ibu dari Linda.
Ibu, sedikit kita berbincang ya. Ibu, sedikit kalau dari yang Ibu tahu sebetulnya seperti apa kedekatan Linda mungkin dengan mendiang dari Vina? Kalau saya sebagai ibunya sih malah justru nggak tahu sama sekali ya, karena memang sosok almarhum itu nggak pernah main ke rumah, atau Linda juga nggak pernah cerita apa-apa tentang almarhum itu. Ya mungkin memang nggak yang seperti dibicarakan orang-orang teman yang deket banget sampai dibilang sahabat. Setahu saya itu enggak, Mbak, karena memang nggak pernah satu kali pun almarhum itu main ke rumah, nggak pernah. Dan Linda juga bilang nggak pernah main ke rumah almarhum, juga nggak pernah. Makanya saya sedikit shock juga sih ya dengan berita-berita di luar itu, apalagi sampai netizen ngebully gimana-gimana yang sebenarnya itu nggak benar gitu loh, Mbak. Jadi kita orang tua, khususnya saya ya, ngerasa amat terganggu, terpukul. Ya mungkin mental anak saya itu kena juga, ya wajar saya ibunya juga sampai ibaratnya ngerasain sama seperti dia gitu, Mbak. Itu semuanya karena emang nggak benar gitu. Ya seperti itu, Mbak. Oke, terakhir Ibu, kalau ada yang bisa disampaikan oleh Ibu mewakili Linda, kira-kira akan menyampaikan apa? Ya kalau saya yang saya rasakan ya mungkin sama seperti yang dirasakan Linda saat ini. Pengen semuanya itu udah cepat, semuanya itu selesai. Yang kami mau saat ini tuh hidup tenang, damai, aman gitu loh, Mbak. Untuk sekarang kan sepertinya kami itu tidak tenang, padahal kami tidak, ibarat kasarnya tidak melakukan apa-apa gitu, tidak melakukan kesalahan apa-apa gitu. Anak saya juga tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi untuk saat ini kan orang-orang di luar sana kan ngehujat yang enggak lah tentang anak saya, padahal itu kebenarannya enggak benar sebenarnya gitu, Mbak. Iya. Ya, itu tadi pemirsa sedikit perbincangan kami dengan ibu dari Linda. Permisi Ibu, dan tidak hanya ibu dari Linda, kita juga sudah bersama dengan paman dari Linda, Mas Rudi. Sedikit kita berbincang ya Mas Rudi tentang sosok dari Linda. Kalau dari Mas Rudi melihatnya sendiri seperti apa? Ponakan saya. Ya kalau saya perhatikan atau saya nilai sih, ponakan saya emang beda dengan anak pada umumnya, terutama dalam hal kayak gitu ya. Kayaknya dia punya kelebihan sih, Mbak, dalam hal mistis atau supranatural gitu kan, mudah dimasuki arwah-arwah atau roh gitu. Ya seperti itu sih kurang lebihnya sih tentang ponakan. Bahkan ibaratnya kan dia ini ibaratnya kerasukan itu kan bukan cuma pas tragedi kejadian ini aja, jauh-jauh sebelumnya, semenjak dia kecil juga dia sering merasakan hal seperti ini. Ya seperti itu sih. Oke Mas, pada waktu Linda kemudian kemasukan arwah dan lain sebagainya, ini kan pihak dari keluarga Linda kemudian memanggil keluarga Vina. Apakah ada kedekatan antara keluarga Linda dengan Vina atau mungkin seperti apa? Oh ya, ini mungkin secara kebetulan atau gimana ya Mbak ya. Kebetulan saya itu sebenarnya kenal sama keluarga almarhumah itu. Kakaknya, bibinya saya kenal, makanya pas kejadian kerasukan itu, ketika itu kami rasa itu yang masuk ke dalam raga ponakan itu ibaratnya almarhumah yang kemarin meninggal atau apalah, orang mengartikan kan beda-beda ya, ada yang bilang itu jin atau bilang apa. Cuma kan ibaratnya kan secara komunikasi sesaat kan yang diucapkan dalam raga itu kan wah mengarahnya ke sana. Makanya kan saya sebagai orang yang mengenal keluarga mereka itu kan spontanitas lah, bentuk dari empati sebagai teman. Langsung saya hubungi kakaknya pada saat itu, malam itu. Datanglah pada itu kan kakaknya itu kan sama bapaknya. Kalau nggak salah kan ibunya lagi di luar negeri ya. Ya seperti itulah ketika kakaknya datang, ya akhirnya kan biar kakaknya sendiri yang komunikasi. Katanya sih ada yang mau disampaikan, ya mangga sok ngobrol sendiri aja sama pihak keluarga, ibaratnya kan. Ya seperti itu sih waktu kejadian kerasukan pada malam itu. Oke, jadi memang sebelumnya Mas Rudi sudah mengenal dari keluarga Vina. Siapa Mas yang yang dikenal dari keluarga Vina, mungkin dikenal dekat? Ya, seperti apa hubungannya mungkin? Salah satu ya kakaknya yang Marliana itulah, kita teman nongkrong, ngopi-ngopi bareng seperti itulah. Makanya kan ya respect aja ibaratnya kan, bukan respect siapa sih dibilangnya, spontanitas lah. Kita juga ada kontak personnya kan begitu. Makanya ketika dilihat emang raga ponakan saya yang masuknya kan yang kemarin habis kejadian, makanya respect saya telepon gitu. Awalnya ketika saya telepon juga mereka kaget, nggak percaya kan, kok bisa aja ya, mangga kesini aja langsung, kata sok kamu lihat sendiri, kamu tanyakan sendiri.
Makanya terjadilah hal perekaman dulu seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Rudi. Waktunya, terima kasih. Ya, itu tadi pemirsa perbincangan saya dengan keluarga dari Linda, dari Ibu Linda dan juga paman dari Linda. Dan kita tentu berharap agar kasus ini segera menemui titik terang dan supaya keluarga juga dapat mendapatkan ketenangan dan juga kedamaian. Dari Cirebon, Jawa Barat, Kristanti Yosefa, Andri Panca, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, usai mendampingi pemeriksaan dari teman Vina yaitu Linda di Polres Cirebon Kota pada Senin malam, kuasa hukum dari Vina yang merupakan kuasa hukum Linda juga ini kemudian mengecek langsung lokasi penemuan jenazah Vina dan Eki di jembatan flyover Desa Kecomberan di Kabupaten Cirebon. Ya, sejumlah tim kuasa hukum keluarga Vina ini melakukan pengecekan di lokasi penemuan jenazah Vina bersama pacarnya Eki di jembatan flyover Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Selasa dini hari. Dalam pengecekan ini, tim kuasa hukum ingin mengetahui lokasi penemuan jenazah Vina dan Eki pada peristiwa pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 silam. Selain melakukan pengecekan, sejumlah tim kuasa hukum keluarga Vina ini juga menggelar doa bersama di sekitar jembatan. Sebelumnya tim kuasa hukum keluarga Vina mendampingi saksi kunci teman Vina, yakni Linda. Dan dalam pemeriksaan Linda yang videonya sempat viral lantaran kesurupan arwah Vina ini diperiksa selama 5 jam oleh petugas kepolisian Polda Jawa Barat di Polres Cirebon Kota. Ini dalam rangka apa ini? Mau foto aja, mau lihat lokasi, kita kan belum pernah. Ngecek aja ya? Ngecek ya? Ya, ngecek sebelum rekonstruksi. Jadi nanti pas rekonstruksi kita langsung datang ke sini, ke lokasi sini. Yang ditemuin apa, Pak? Apanya? Di sini selama tadi ngecek? Ya nggak ada, cuma ngeliatin jembatan doang. Ngeliatin jembatan doang? Cuma pengen, ternyata kan maksudnya gini, selama ini kan baru kali ini kita datang ke lokasi gitu loh. Selama kita dengan kasus almarhum baru ini kita sempat menyempatkan diri karena kemarin baru ke makam, hari ini ke TKP-nya. Ya, pemirsa, teman sekaligus disebut sebagai saksi kunci peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, yakni Linda, ini diperiksa di Polres Cirebon Kota pada Senin malam. Ya, pemeriksaan berlangsung selama 5 jam dan kemudian dicecar dengan 30 pertanyaan. Linda didampingi kuasa hukum Vina keluar dari Mapolres Cirebon Kota usai menjalani pemeriksaan sekitar 4,5 jam hingga Senin tengah malam. Dalam pemeriksaan tersebut, Linda diperiksa penyidik dari Polda Jawa Barat sekitar 30 pertanyaan. Linda menjelaskan bahwa dirinya merupakan teman biasa Vina, bukan teman dekat. Sementara itu, pada malam kejadian 27 Agustus 2016 silam, Linda tidak mengetahui peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Menurut Linda, dirinya sedang berada di rumah. Hasil pemeriksaan gimana di dalam Mbak Putri? Ya baik-baik aja, aman-aman aja, nggak ada masalah apapun. Yang terpenting kan masyarakat kan selalu bertanya-tanya ya selama ini yang mana sih yang Linda, yang ada tato, yang ini, yang itu. Ternyata si Linda ini nggak punya tato. Coba tunjukin tangannya, coba jangan. Nah, tidak ada tato ya. Nah, foto yang di medsos itu bukan Linda. Jadi bukan Linda yang dimaksud, ini Linda yang kerasukan si Vina yang ini. Mbak Linda. Jawab aja Linda. Ke Peggy. Enggak kenal sama Peggy, pelaku. Mbak Linda ada di TKP Mbak katanya. Itu kan dari film, kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Gitu. Jadi dia nggak tahu sama. Tapi secara keseluruhan dari 8 terpidana sekaligus Peggy kenal nggak secara pribadi? Enggak. Nggak kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana, Mbak Linda? Ada di rumah. Terkait Linda sering kesurupan, ia mengaku bahwa memang benar ia sering kerasukan arwah Vina. Linda diketahui memiliki indera keenam. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Ya, kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Apa kabar Indonesia Siang akan kembali saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Pemirsa, ini kuasa hukum dari keluarga Vina, korban pembunuhan di Cirebon, Jawa Barat, mendatangi Komisi Hak Asasi Manusia pada Senin siang. Ya, kuasa hukum dari Vina ini mengadukan mengenai adanya 2 orang DPO yang hilang dan juga meyakini bahwa 2 DPO tersebut tidak fiktif.
Kasus pembunuhan Vina di Cirebon memasuki babak baru setelah Polda Jawa Barat menetapkan 1 orang DPO yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka utama atas nama Peggy alias Perong. Kuasa hukum keluarga Vina langsung mengadukan ke Komisi Hak Asasi Manusia. Pengaduan serta pelaporan kuasa hukum keluarga Vina sendiri langsung ditemui oleh Komisioner Komnas HAM dan berlangsung tertutup. Ke Komnas HAM terkait dengan perlindungan kelompok rentan, perempuan dan anak gitu. Terkait dengan kami ingin memastikan proses hukum yang adil terhadap kelompok rentan ini, perempuan dan anak sebagai korban Vina. Sementara itu, kuasa hukum Vina, Putri Maya Rumanti, juga mengadukan adanya 2 orang DPO yang hilang. Kami kan tetap beracuan, itu kan ada putusan. Putusan itu adalah produk hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap. Di situ jelas ada 3 nama yang ada di dalam putusan, yang sudah disampaikan di fakta persidangan. Tentunya kami masih beracuan pada putusan tersebut. Karena jika itu dihilangkan, siapa yang akan bertanggung jawab dalam kematian Vina? Seperti itu. Pembunuhan terhadap Vina terjadi pada Agustus 2016. Dari pembunuhan tersebut terdapat 11 pelaku, namun baru 8 orang yang ditangkap dan dijatuhi hukuman. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, adik kandung dari tersangka pembunuhan Vina, Peggy Setiawan, ini memenuhi panggilan dari tim Direskrimum Polda Jawa Barat di Polres Cirebon Kota pada hari ini. Kedatangan adik kandung Peggy didampingi oleh sejumlah kuasa hukum keluarga Peggy Setiawan. Dengan didampingi sejumlah tim kuasa hukum keluarga Peggy, adik kandung Peggy Setiawan, Luciana, hadir memenuhi panggilan penyelidikan oleh tim Direskrimum Polda Jawa Barat di Polres Cirebon Kota pada Selasa siang. Luciana terlihat menggunakan sweater berwarna coklat dan memakai masker hitam langsung masuk ke ruang unit PPA Polres Cirebon Kota. Menurut salah satu kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani mengatakan kedatangan Luciana ke Mapolres untuk diperiksa sebagai saksi atas tersangka kakaknya Peggy Setiawan. Pemeriksaan terhadap adik kandung Peggy tersebut dilakukan secara tertutup. Bahkan petugas kepolisian menjaga ketat gerbang masuk ke Mapolres Cirebon Kota. Mengantarkan adiknya Peggy untuk diperiksa sebagai saksi hari ini. Kebetulan yang baru dipanggil adalah Luciana, adiknya Peggy, langsung. 1 orang aja, Bu? Ya, 1 orang aja. Mungkin nanti berikutnya ada saksi-saksi yang lain yang dipanggil juga. Bu, untuk saksi yang siap meringankan Peggy sudah ada berapa, Bu, yang pasti, Bu? Yang sudah siap? Yang pasti mungkin saksi-saksi yang ada bekerja sama Peggy saat itu di tahun 2016 yang sedang bekerja di Bandung pasti akan meringankan Peggy karena mereka tahu keberadaan Peggy di sana. 5 orang itu ya, Bu, ya? Iya, betul. Ada saksi lain nggak? Nggak ada, mungkin itu aja. Misalkan bukti apa gitu? Kalau bukti ya Ibu sudah persiapkan karena ada catatan gaji, slip gaji, ya slip gaji yang walaupun catatan kecil, catatan dari kertas buram, ya itu akan membuktikan Peggy masih menerima gaji di tanggal 27 Agustus. Tanggal 27 itu, Bu? Tanggal 26, di 26 masih menerima gaji, Oktober juga masih menerima gaji. Artinya masih di Bandung ya, Bu, ya? Masih di Bandung, artinya masih di Bandung. Bu, ada alibi Peggy mengganti nama menjadi Robi, Bu, bisa dijelaskan? Kalau Robi itu setahu Ibu adiknya, namanya kan adiknya Peggy Robi Irawan. Tapi ada sumber mengatakan dikenalkan ayahnya itu sebagai Robi ke Bapak Kos itu, Bu. Dan Peggy sempat mengakui juga pas di Polda itu bahwa itu panggilannya itu. Ya mungkin teman-temannya katanya sempat memanggil dia sebagai Robi, tapi tidak ada KTP ataupun bukti-bukti yang dirubah oleh Peggy menjadi Robi kan. Bukan untuk mengganti identitas. Ya artinya tidak mengganti identitasnya tetap Peggy Setiawan, baik KTP juga, semuanya. Ijazah, kartu keluarga, semuanya rapot itu masih Peggy Setiawan. Kalau misalnya yang namanya identitas itu kan KTP, bukti-bukti surat. Pemirsa, Peggy alias Perong, tersangka kasus pembunuhan Vina ini ternyata sempat menyewa kamar kos milik Dudi Suhendar di Kampung Cilapeni di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Peggy tinggal di tempat kos tersebut selama 2 hari. Beginilah kondisi kontrakan Peggy alias Perong di Kampung Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tempat ini beberapa hari lalu juga sempat digeledah oleh anggota Reserse Polda Jabar.
Penggeledahan yang dilakukan secara mendadak tersebut membuat sang pemilik kos, Dudi Suhendar, merasa kaget. Ia sempat meragukan bahwa Peggy merupakan pelaku pembunuhan karena Peggy dikenalnya sebagai orang baik dan sering ke masjid. Biasa-biasa aja, bahkan sering ke masjid. Pokoknya yang biasa-biasa aja lah. Nggak mencurigakan seorang pelaku pembunuhan. Ini udah berapa lama sih Pak tinggal di situ, Pak? Baru 2 hari. 2 hari itu awalnya di mana? Kontrak. Di kontraknya. Ya kaget lah. Soalnya di sini terkenalnya Robi, Pak. Oh, Robi di sini tuh. Terus? Sedangkan saya lihat di medsos Peggy Setiawan. Sempat ngobrol apa sama dia gitu? Kalau dulu mah pernah sering lah ngobrol kan, sempat juga bekerja di sini di bangunan, sering ngobrol. Kalau kemarin yang 2 hari itu nggak pernah ngobrol. Nggak ada ngobrol gitu. Terus Bapak dapat kabar itu dari mana, Pak? Pas ada penggeledahan dari Polda. Pas hari Rabu malam. Saat penggeledahan, sejumlah barang milik Peggy seperti helm, pakaian, dan sepatu diamankan petugas kepolisian. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Ya, lantas bagaimana keseharian dari Peggy alias Peron? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan adik pemilik kos, ada Pak Ise Iskandar. Selamat siang, Pak Ise. Selamat siang, Mbak. Oke, Pak Ise, ini Peggy alias Peron benarkah sempat tinggal di tempat kos Anda dan itu berapa lama, Pak Ise? Dulu pertama kali 2016 setelah beres proyek di Rancamanyer, ya pertama kali kesininya. Setelah 5 tahun ada di sini, dia balik lagi ke Cirebon karena ayahnya udah kerja di restoran, jadi udah nggak gabung lagi sama ayahnya. Dulu kan kerja kebangunannya sama ayahnya, Mbak. Dia sebagai kenaiknya gitu. Nah, kemarin kejadian pas tertangkap itu, dia datang lagi ke sini ke kontrakan baru 5 hari. 3 harinya satu kamar dengan orang tuanya, 2 hari misah sendiri di belakang. Pas hari Rabu, dia ditangkap di tempat kerjanya. Itu saya baru tahu pas datang dari Polda malam ke sini. Gitu. Oke, Pak Ise, ketika kali kedua Peggy mengontrak di tempat kos Bapak, ini apakah nama yang digunakan juga nama aslinya atau menggunakan nama lain, Pak? Saya baru tahu nama Peggy itu setelah kasus ini, Mbak. Sama saya si bapaknya diinterogasi. Itu yang sebenarnya siapa namanya, Peggy, dan itu anak kandung saya. Saya baru tahu dulu pas pertama datang ke sini, dia ngenalin si Peggy itu keponakannya, Mbak, gitu. Karena takut ketahuan sama istri mudanya bahwa itu anaknya. Dan bapaknya itu nikah lagi dengan istri muda gitu, dengan bilang tanpa anak gitu. Makanya dia dipanggilnya Robi gitu, panggilannya Robi gitu. Oke. Kalau keseharian dari Peggy alias Peron ini bersama dengan keluarganya di tempat Bapak ini seperti apa, Pak Ise? Ya, setahu saya juga jujur kaget dengar pas berita ini. Karena setahu saya dia kalau pulang kerja sama bapaknya, diam di rumah, paling kalau keluar beli gehu, beli makanan, ke masjid. Dia orangnya ngerokok juga enggak, ngopi juga enggak, Mbak. Gitu. Belum pernah lagi bawa teman-teman datang ke kontrakan ke sini, belum pernah gitu. Dia kalau pergi keluar dari kontrakan pasti sama bapaknya dibonceng gitu. Oke, 5 tahun lalu ketika pertama kali mengontrak di tempat kosnya Pak Ise di Bandung, ini Pak kan diperkenalkan dengan identitas lain begitu. Nah, apakah kemudian dibawa ini pasca kejadian yang Bapak tahu yang kemudian diangkat menjadi film kejadian pembunuhan Vina dan Eki ini, atau sebelum kejadian, Pak?
pas tahu nama asli sebenarnya pas kejadian, Mbak. Untuk awalnya kekosan namanya Bapak Robi. kali pertama? Penangkapan itu tanggal 21, saya tahunya besoknya hari Rabunya tanggal 22. Oke. Oh, besoknya. Bahwa dia itu nama aslinya Peggy Setiawan. Pak Ise, kalau keseharian dari Peggy nih, mungkinkah Peggy ini memiliki teman-teman ataupun sering menggunakan kendaraan motornya untuk beraktivitas sehari-hari? Ya, setahu saya kalau sehari-hari dia ya keluar dari kontrakan aja dia selalu dibonceng sama bapaknya. Belum pernah dia pakai motor anak-anak yang belum pernah, bawa teman-temannya ke kontrakan belum pernah gitu. Setahu saya ya gitu, nggak tahu kalau di luaran Mbak ya gitu. Oke. Pak Ise, di 2016 kan Pak Ise ini taunya nama dari Peggy adalah Robi ya Pak ya? Betul ya Pak? Iya betul. Nah, di 2016 ya, untuk keseharian Peggy tadi Bapak katakan tidak memiliki teman yang datang, kemudian tidak juga menggunakan motor. Lantas apa sebenarnya masalahnya ataupun mungkin adakah hal-hal janggal yang sempat terjadi di tahun 2016 tersebut mengingat 5 tahun tinggal di wilayah Bapak? Gak ada Mbak, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, nggak ada kejanggalan, nggak ada apa biasa. Dia aja pulang pergi Bandung Cirebon sering gitu, pulang pergi gitu. Terus kalau di sini nggak biasa aja, nggak kayak nggak ada orang yang punya masalah lah intinya gitu. Oke, berarti pada saat kejadian Peggy posisinya ada di Bandung. Seperti apa Pak? Ya, menurut dari keterangan orang tuanya ya bapaknya dia lagi ngerjain proyek rumah di Rancamanyar gitu. Menurut keterangan bapaknya ya. Bapak tidak melihat sendiri ada Peggy di situ? Kenapa? Tidak melihat sendiri ada Peggy di situ? Oh, tidak. Pas itu mah kan menurut keterangan bapaknya pas kejadian itu dia di Rancamanyar tinggal di mes katanya gitu. Oh, jadi saat itu ada di mes di Rancamanyar. Iya, di Rancamanyar lagi ngerjain proyek rumah. Oke. Berapa kali sehari Pak biasanya atau berapa kali dalam seminggu ini Peggy pulang ke kosan Bapak? Ya kalau dia lagi kerja udah netap di sini ya pasti tiap hari juga pulang. Pergi pagi ya sore pulang gitu. Oke. Kalau berdasarkan pertemuan langsung Pak Ise bersama dengan Peggy, ini melihat karakter dari Peggy, ini sebetulnya sehari-hari karakternya seperti apa Pak? Apakah orang yang kerap menutup diri atau seperti apa Pak? Ya setahu saya mah ya, karena saya pernah nyuruh kerja juga, bikin kamar mandi buat kosan saya ya ngobrol biasa aja lah. Jangan ngerokok enggak, ngopi enggak, makanya saya kaget juga saya pas dengar berita ini gitu Mbak. Jalannya aja seperti cewek gitulah gitu. Tapi pernah nggak Pak Peggy ini kemudian didatangi oleh pihak kepolisian? Belum pernah. Pas kemarin aja tanggal 22 pas ada penggeledahan aja itu datang kepolisian dari Polda itu. Sebelumnya nggak ada. Pak Ise, untuk cara berjalan Peggy tadi sempat Anda katakan ini cara berjalannya saja seperti wanita. Begitu maksudnya seperti apa ya Pak? Mungkin bisa dikonfirmasi kembali? Ya apa ya kayak kalau istilah orang Sunda pelya gitulah gitu Mbak gitu. Nggak kekar gitu Mbak. Ya jalannya itu gitu. Oke. Ini memang dari 5 tahun lalu juga cara berjalannya seperti itu Pak? Ya kayak apa nggak kekar gitu Mbak, nggak kayak cewek banget enggak lah gitu. Ya kata istilah orang Sunda pelya gitulah gitu. Tapi kalau kerjanya dia semangat gitulah, disiplin kalau kerja mah gitu. Karena saya pernah nyuruh kerja gitu. Oke. Pak Ise, barang-barang yang dibawa oleh pihak kepolisian dari kosan tempat Peggy pernah tinggal, ini apa saja Pak? Ya setahu saya yang saya lihat helm sama pakaian dia Mbak. Udah nggak ada lagi barang-barang lagi, nggak ada lagi.
Oke, Pak Ise, untuk penggeledahan ini kami ingin konfirmasi, apakah terjadi 2 kali atau 1 kali pada di bulan Mei saja? Baru sekali ini aja, kemarin tanggal 22. Oke. Sekali Adakah kemudian teman-teman dari Peggy, Pak, yang sempat berkunjung ke tempat kos atau sempat dibawa mungkin oleh Peggy yang sepenglihatan dari Pak Ise? Sepenglihatan saya sampai kemarin dia kena, belum pernah dia bawa teman atau datang teman, belum pernah lihat saya. Oke. Pak Ise, tadi kan Anda sempat katakan bahwa sebelumnya Peggy sempat mengontrak dengan bapaknya. Kemudian baru-baru ini mengontrak sendiri begitu di kamar belakang. Nah, Peggy dengan siapa saja Pak mengontraknya? Apakah memang benar-benar sendiri atau ketika dengan bapaknya ini hanya berdua dengan bapaknya saja? Ya, pas dia itu, pas ketangkap itu baru datang ke kontrakan itu 5 hari Mbak. 5 hari ada di kontrakan saya. 3 hari dia satu kamar dengan bapaknya sama orang tuanya. Nah, karena ya saya komplain lah, masa satu kamar diisi oleh banyak orang gitulah gitu kan, setrum listrik air gitu kan harus bayar. Nah, disarankan suruh misah kamar, kebetulan ada kamar kosong di belakang. Ya akhirnya dia mau gitu. Baru 2 hari Mbak di belakang dia sendiri. Setelah itu ya ketangkap gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ise Iskandar atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Pak Ise. Selamat siang Mbak. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami kembali dengan informasi ini membahas fenomena pembuatan film Vina yang diangkat dari kisah nyata. Sesaat lagi. Ya pemirsa, kita akan bahas mengenai pembuatan Vina sebelum 7 hari yang saat ini sudah menembus 5,5 juta penonton. Sudah bersama kami Mas Diraj Kalwani, produser film Vina sebelum 7 hari. Selamat siang. Selamat siang Mas Diraj, sehat Mas? Sehat, apa kabar? Mas Diraj, kita ingin tahu dulu awal mula akhirnya memilih untuk mengangkat kasus Vina ini, akhirnya difilmkan begitu dan akhirnya viral loh ini 5,5 juta penonton. Ini apa sih yang melatar belakangi? Sih awal mulanya kan sebuah film itu harus mempunyai pesan yang mau disampaikan ya. Ya pesan-pesan film ini kan ada 3 yang penting. Itu satu mengenai bahayanya bully, kedua mengenai geng motor liar, ketiga mengenai pergaulan. Itu 3 pesan itu yang penting sekali yang dari awal saya bicara sama keluarga almarhumah dan tim saya juga, itu yang kita mau angkat gitu. Kita mau kasih awareness untuk bully awareness gitu. Mengenai pergaulan yang salah gitu. Dari pesan-pesan itu yang membuat saya dan tim tertarik untuk mengangkat film ini. Oke, genre film ini kan film horor Mas. Ini bagaimana kemudian mengkomunikasikan hal ini kepada pihak keluarga untuk dijadikan film horor? Ya, pertama ini kan mengenai film horor itu karena kita melihat dulu viral video kesurupan. Itu kan dari awalnya dari situ. Jadi kita berdiskusi dengan keluarga dan tim, ini mau diangkat genrenya kemana. Jadi kita we make sure bahwa nggak pure horror tapi ada investigasinya, ada crime-nya, dan tentunya dicampur horor karena ada video kesurupan itu gitu. Kalau untuk awal mula, siapa yang kemudian mengangkat tema ini, menceritakan ada kasus seperti ini yang menarik dan hingga saat ini, waktu itu ya pada saat pembuatan film 3 DPO, masih 3 DPO-nya ini belum terungkap? Itu semua kan berdasarkan dari video kesurupan lagi. Ya, kesurupan itu kan menyatakan bahwa 3 DPO ya. Ini kan namanya film ya. Film itu kan kreatif ya. Dan pasti sebuah film itu pasti ada didramatisi juga gitu. Dan itu awalnya kita mengangkat itu dan narasumber kita ya keluarga almarhumah gitu. Semua kita tanya keluarga almarhumah dan kita cocokin dengan media yang tahun 2016 gitu. Oke. Tadi kan dikatakan bahwa film ini juga ada investigasinya juga di dalamnya begitu. Nah, investigasi apa sih yang kemudian dilakukan setelah melihat video viral? Apakah langsung mencari tahu ke pihak keluarga? Mencari tahu ke pihak keluarga kan seperti kita ada peran di film ini yang sebagai YouTuber ya. Namanya Dani. Itu kan namanya film harus ada dramatisasi yang tadi saya bilang. Kita cross check sama keluarga dan kita cross check juga dengan media-media yang tahun 2016. Dan emang di sana menyatakan bahwa masih ada 3 DPO. Gitu. Pada saat sudah tayang, tentunya ada pro kontra yang tercipta. Mungkin Mas Diraj juga sudah tahu ada mungkin netizen yang mengatakan ini filmnya eksploitasi kemudian seperti itu. Tapi pada akhirnya membuka kasus lama yang kini mengungkap 1 orang DPO yang sedang dicari kemudian ditangkap. Anda melihatnya seperti apa?
Saya melihatnya positif. Pertama kita membuat film ini kan mengenai 3 poin yang tadi saya sebut. Ya. Ternyata film tayang di hari ketiga, hari keempat karena dorongan netizen, polisi juga bersamaan membuka kasus ini. Dan saya melihatnya positif untuk keluarga almarhumah kan. Keluarga almarhumah at least mendapat penjelasan keadilan gitu. Karena selama 8 tahun ini keluarga sendiri yang bilang bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Oke, sepanjang pembuatan proses film ini, Mas Diraj, adakah mungkin intimidasi yang dialami oleh tim kru pembuatan film? Enggak ada, sama sekali enggak ada. Saya hanya mendengar, kebetulan saya pas itu nggak di Cirebon, bahwa ada yang mendatangi lokasi syuting, tapi itu hanya beberapa jam saja, dan akhirnya udah solve gitu. Oke, tapi katanya ada yang mendatangi rumah keluarga Vina itu sempat tahu bahwa untuk menyetop begitu pembuatan film ini. Ada oknum yang disebut sebagai anggota kepolisian. Pertama sebelum ke lokasi syuting ke rumah keluarga Vina dulu. Jadi kita bilang dari tim saya bilang bahwa boleh ke lokasi syuting, silakan nonton di lokasi syuting. Pembahasan mengenai oknum itu dengan keluarga Vina saya kurang tahu. Oke. Mas Diraj, ini mungkinkah setelah diputuskan untuk melakukan investigasi dalam film ini, apa kemudian yang dilakukan? Apakah juga turut melibatkan pihak keluarga? Bagaimana kemudian pihak keluarga mau ikut terlibat dalam pembuatan film ini? Keluarga terlibat dari nol, dari semuanya. Dari kita sebelum syuting pun kita ziarah ke makam almarhumah. Sebelum tayang pun di bioskop untuk publik kita kasih lihat keluarga. Semuanya, pokoknya kita pasti mendukung keluarga gitu, karena ini kita mengangkat anak kan, almarhumah kan, anak dari ibu bapak gitu. Oke. Kalau misalnya pada saat pembuatan film, kalau kita lihat ya, kan tadi ada proses investigasinya juga. Nah, untuk Peggy yang dikatakan sebagai pelaku utama otak dari kasus ini, begitu adalah seorang kuli bangunan kenyataannya. Apakah kemudian sempat sebelumnya mengecek background pelaku seperti apa? Enggak, sama sekali tidak. Artinya ini pengembangan saja dari cerita? Tadi yang saya bilang bahwa narasumber saya adalah keluarga. Mengenai yang ditangkap apa itu udah arena hukum, bukan arena saya. Dan pada saat itu kita tidak tahu background yang belum ditangkap ini, kita sama sekali nggak tahu apa-apa. Keluarga pun juga nggak tahu. Gitu. Kalau respon dari keluarga sendiri, Mas Diraj, sehingga tujuannya ini kan baik ya untuk kemudian mengungkap kasus baik, ini, gitu. Apa kemudian respon dari pihak keluarga setelah diajak begitu untuk terlibat dalam pembuatan film ini? Responnya sangat positif. Pertama emang mereka kebingungan gitu, tapi kita sangat dekat sama keluarga, kita kasih yang terbaik untuk keluarga gitu. Pokoknya apa kritikan dari keluarga kita selalu dengar, dan apa yang keluarga mau koreksi apa kita selalu koreksi apapun. Gitu. Artinya selalu ada komunikasi dengan pihak keluarga. Selalu ada komunikasi pada saat praproduksi ya. Oke, ini juga mungkin yang menjadi pertanyaan netizen nih. Royalti sebenarnya dibagikan tidak kepada keluarga dari Vina ini? Oke, jelas, itu jelas ya. Karena dari awal juga udah. Dan ini kan film masih lagi tayang, kita melihat sampai kemana nanti, pasti kita kasih bonus untuk keluarga. Oke, sampai 5,5 juta viewers ya sejauh ini ya Mas? Iya, sampai kemarin sampai 2 hari yang lalu 5,5. Walaupun memang belum nggak bisa dijabarkan begitu angkanya Mas. Ya, tapi itu nggak bisa dijabarkan. Gini, kalau kita mau kasih bonus kan nggak harus semua kita open kan, dan yang pasti saya sebagai pimpinan bahwa saya membuat keluarga senang gitu. Dan saya juga ada beban, saya mau bikin ibu dan bapak almarhumah juga senang gitu kan. Oke, Mas Diraj, kalau melihat film ini hingga saat ini ya sudah 5,5 juta dan mungkin masih akan bertambah ya. Ini sudah melampaui apa yang kemudian diharapkan oleh tim produksi? Ya, ini sudah melampaui. Sudah melampaui. Apa kemudian harapannya mungkin ke depannya? Kita lihat aja gimana film ini sampai berapa gitu. Nanti pasti saya akan undang keluarga juga lagi gitu. Kita akan bicara lagi sama keluarga gitu. Oke, bisa dikatakan setelah film ini keluar rilis, kemudian viral lagi kasus ini kembali diangkat begitu. Banyak yang bilang banyak sekali plot twist yang kemudian ini muncul begitu. Mungkinkah akan membuat sequel berikutnya, Mas Diraj? Belum kepikiran ya, belum kepikiran untuk sequel dan lain-lain gitu. Ini kan juga karena mulainya kasus ini dibuka. Jadi plot twist tadi itu kan karena dorongan netizen ya. Pada saat 3 harian tayang juga nggak ada
plot twist kayak begini gitu. Oke, Mas Diraj, ini kita penasaran kan kalau tadi mendengar cerita awal mulanya begitu mendengarkan ada rekaman-rekaman yang dikatakan kesurupan begitu ya, kesurupan arwah Vina ini yang akhirnya membuat ide. Nah, siapa yang membawakan ide itu? Kita ingin tahu. Ya, saya kan ada tim, ada saya sendiri juga. Saya juga kita juga sering menggali ya apa yang menarik untuk diangkat gitu, yang menarik tapi mempunyai pesan juga untuk diangkat ke penonton gitu. Jadi kalau penonton keluar bioskop, oh pesannya seperti ini gitu. Oke. Tapi sejauh sampai 5,5 juta penonton yang menonton film ini, Mas, Anda melihat pesan yang ingin disampaikan dari film ini sudah tercapai kah? Bully awareness tercapai, jelas tercapai. Sebuah film pasti ada pro dan kontra, ada yang nggak suka, ada yang suka. Tapi saya melihat so far banyak yang pro gitu, apalagi dengan pertama emang mereka menyebut ini ada adegan eksploitasi gitu. Tapi itu juga saya tanyakan ke keluarga, itu yang sebenarnya terjadi dengan almarhumah. Dan kita kan mempunyai lembaga sensor film, lembaga sensor film juga mengerti perihal ini, makanya dikasih rate 17 tahun ke atas gitu. Oke, Mas Diraj, ini juga mungkin jadi pertanyaan. Salah satu fungsi film adalah hiburan ya. Nah, kalau dikatakan salah satu fungsi film selain hiburan adalah provokatif, bersifat provokatif. Ini Anda menganggapnya seperti apa? Enggak, sama sekali nggak provokatif. Provokatif dari mana? Dari film ini nggak ada provokatifnya. Karena film ini, saya bilang narasumber dari keluarga. Di ending film ini kita juga menyebut bahwa berdasarkan video kesurupan dari teman almarhumah. Gitu. Jadi tidak provokatif lah. Harus bisa dibedakan ini film dan fakta-fakta yang lain harus bisa dibedakan. Tapi pada akhirnya harapan tentang awareness yang diinginkan dari film-film ini sudah tersiratkan? Iya, udah. Menurut saya penonton tahu gitu, penonton merasa sedih, penonton merasa bully itu tidak baik. Itu saya banyak dapat dengaran dari orang-orang. Oke, Mas, dalam pembuatan film ini, apakah tim semua termasuk Mas Diraj selaku produser ini juga turut membaca BAP yang ada dalam persidangan kasus Vina? Enggak, kita tidak membaca BAP. Lagi-lagi saya bilang itu udah masuk ke arena hukum. Karena BAP itu yang baca, kalau nggak salah, kalau saya koreksi kalau saya salah, yang baca adalah keluarga pada saat tahun 2016. Tapi kelihatannya keluarga tidak punya kopinya atau apa. Dan kita tidak menyangkut ke BAP karena lagi saya bilang itu udah hukum ya. Artinya pembuatan film ini hanya berdasarkan fakta-fakta dari pihak keluarga saja yang menceritakan kejadian di tahun 2016. Di 2016, media-media di tahun 2016 dan yang kita bilang tadi, yang saya bilang tadi yang video kesurupan itu gitu. Oke. Karena mungkin dalam film ini kan ada detail-detail investigasi yang tadinya sebelumnya kecelakaan, tapi ternyata pembunuhan. Hal seperti itu detailnya tidak mengacu pada BAP begitu, Mas? Itu benar, itu emang yang kita pada saat kita wawancara beberapa orang dan keluarga juga emang awalnya mulanya seperti itu, dipikir keluarga bilang emang dipikir kecelakaan tapi sebenarnya bukan kecelakaan gitu. Apa sih yang kemarin pertama kali diceritakan oleh pihak keluarga gitu mengenai kasus ini, akhirnya dikatakan bahwa diinvestigasi ulang dari kecelakaan akhirnya menjadi pembunuhan. Ini apa sih, Mas Diraj? Banyak, ya itu contohnya banyak. Maksudnya kita banyak wawancara keluarga ya, kita wawancara keluarga sampai berkali-kali ya. Gitu, dan saya juga ketemu neneknya almarhumah, semua banyak gitu. Kalau pihak satu lagi, pihak dari Eki sempat diwawancarai juga kah? Tim saya sempat ketemu. Tapi beliau emang keberatan, bapak dari almarhum Eki keberatan dan kita hormati gitu. Dan makanya itu kita bikin bahwa kita tidak menceritakan tentang Eki di film kan. Banyak yang bertanya juga, Mas, kenapa memilih genre horor begitu, bukan memilih genre dokumenter dalam ya sekarang kita bicara logis saja. Kalau dokumenter itu dalam penonton, dokumenter itu untuk bioskop menurut saya tidak cocok gitu. Lebih cocok drama atau horor atau komedi. Ini kan untuk tayangan bioskop ya kan. Kalau dokumenter aja ya penonton kan bisa melihat YouTube, bisa melihat berita gitu. Mas Diraj, ketika saat ini film ini sudah tayang dan menjadi viral ya, adakah kemudian tekanan-tekanan yang dirasakan oleh tim produksi dari PH ataupun para pemain? Enggak, karena kita dari awal jalurnya udah benar, maksudnya kita tidak merasa ada tekanan sama sekali. Gitu. Tekanan yang datang begitu dengan diluncurkannya film ini?
Enggak sama sekali. Enggak. Karena kita begini, kita lagi-lagi ini kan jadi dua. Sekarang ada masalah hukum, ada masalah film ya. Saya ini dari sektor filmnya aja begitu. Ya, kita fokus kepada filmnya aja. Bagaimana hukum itu berjalan, kita harus menghormati dan kita lihat kemana ke belakangnya. Untuk sequelnya belum tahu nih? Oh enggak, belum kepikiran. Baik, Mas Belum Siraj, kepikiran. terima kasih ya sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Siang ini. Semoga yang diinginkan oleh pihak keluarga dengan diluncurkan film ini bisa terwujud ya segera ya. Iya, ya, semoga. Nanti mungkin kita juga bisa diundang ya nonton lagi film ini. Boleh, thank you. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali kami hadirkan informasi inspiratif untuk Anda ini pemirsa. Seorang guru tata busana di SMK Negeri 1 Pandak, Bantul, Yogyakarta. Ini viral di media sosial lantaran rela jadi model baju karya anak murid ya. Inilah aksi guru yang viral di media sosial karena rela menjadi model untuk puluhan baju unik karya para siswanya. Aksi inspiratif ini dilakukan Indra Gunawan, seorang guru SMK Negeri 1 Pandak, Bantul, Yogyakarta. Sebagai seorang guru tata busana di SMK, Indra sangat menghargai busana hasil karya murid-muridnya. Indra menata dan memilih baju-baju karya para siswanya yang sudah lulus. Ratusan baju karya siswa dipilih dan dipajang di galeri milik sekolah tersebut sebagai salah satu koleksi kebanggaan sekolah yang berada di pelosok selatan Bantul tersebut. Indra Gunawan menuturkan baju-baju karya siswanya yang unik-unik tersebut terinspirasi dari pakaian yang dipakai Indra saat tidak memakai seragam ASN. Indra sengaja memakai baju karyanya sendiri yang kontemporer dan unik agar bisa ditiru siswa. Selama ini para siswa membuat baju seperti yang mereka pakai dan mereka lihat di sekitar sekolah. Ketika Indra mengenakan baju unik, sejumlah siswa kemudian meniru bahkan menambah dengan kreasi mereka sendiri. Selain itu, secara sukarela dan kemauan pribadi, Indra memakai baju-baju karya siswanya, kemudian diupload di media sosial. Hal ini dilakukan agar para siswa bangga dengan karya-karya mereka. Supaya misi ini sampai ke anak-anak, katanya, ya paman harus main TikTok juga, katanya. Jadi di-post-post aja di TikTok baju-baju yang dipakai itu untuk mengapresiasi. Jadi mereka juga senang, terus pesannya juga sampai seperti itu. Akhirnya dia yang upload. Hari ini temanya saya seperti ini inginnya, tolong diuploadkan. Dia yang upload. Jadi selama ini yang upload tuh bukan saya, tapi ponakan saya. Yang saya pakai itu kan kadang-kadang baju alumni yang sudah lulus. Terus saya lihat komen, kayak kelambimu dinggo Pak Indra. Pak itu masih bajuku, ada namaku di bagian belakang. Karena kan sulaman kan mereka menulis namanya dia. Oh gitu, tulis bajuku, sulamanku dipakai Pak Indra, kayak gitu. Meski sempat diolok-olok, namun aksi Indra Gunawan yang rela menjadi model untuk puluhan baju unik karya para siswanya itu menuai pujian di media sosial. Aksi Indra dianggap sebagai bentuk dukungan kepada para siswanya dan layak mendapat apresiasi. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Ya, gimana ya ceritanya? Kita langsung tanyakan kepada Pak Guru. Ini sudah hadir bersama kita melalui sambungan virtual. Ada Pak Indra Gunawan. Selamat siang, Pak Indra. Selamat siang, Pak Indra. Selamat siang, Kak Hana, Kak Vena. Selamat siang, Pak Indra. Mungkin bisa cerita, Pak. Ini awal mula ceritanya ini gimana? Kok mau begitu jadi model untuk baju-baju dari murid-murid Bapak? Oke, jadi bermula ini dari diterapkannya kurikulum merdeka itu kan. Jadi di kurikulum merdeka itu kan kita diharapkan membuat sebuah inovasi bagaimana bahwa apa yang
dibuat oleh anak itu diwujudkan dan mereka bisa melihat langsung hasilnya. Nah, anak-anak kadang-kadang karena kami di daerah, kita tidak bisa melihat secara langsung hasil fashion show gitu kan. Kalau kita mau ngeliat fashion show yang benar-benar real, kita harus ke kota Jogja yang lumayan jauh, sekitar 30-35 km dari sekolah kami, yang tentunya membutuhkan waktu dan biaya juga kan. Nah, saya akhirnya memutuskan bagaimana caranya bahwa fashion itu ditampilkan dekat kepada mereka dengan styling dan tampilan yang menarik, yang lain daripada yang lain, setidak-tidaknya seperti yang mereka lihat di fashion show. Nah, saya pikir-pikir ya sudah, saya saja yang menampilkan busana tersebut dengan saya pakai sendiri karya-karya dari kakak-kakak kelas mereka yang lalu, gitu kan. Jadi mereka jadi punya gambaran akan seperti apa busana yang nanti akan mereka buat hasilnya. Begitu asal muasalnya. Oke, Pak Indra, melihat ini banyaknya baju dan juga unik-unik nih tampaknya para fashionista, mungkin bisa melirik. Ada rencana nggak untuk membuat pagelaran fashion show nanti mungkin di wilayah sekolah? Sebenarnya saya punya goals gitu untuk menggelar karya saya itu secara rutin di tingkat regional Jogja. Mungkin di Jogja itu ada event, salah satunya contohnya adalah Jogja Fashion Week. Nah, saya punya keinginan secara rutin itu karya siswa Pada itu diapresiasi melalui acara fashion yang besar seperti itu di Jogja. Sehingga mereka lebih termotivasi, lebih senang lagi untuk menciptakan karya-karya yang unik dan kreatif. Itu goal saya juga yang akan segera diwujudkan. Amin, semoga bisa terwujud Pak Indra. Pak Indra, tapi kalau baju-baju dari anak-anak ini kemudian diperjualbelikan nggak sih Pak Indra? Sebenarnya diperjualbelikan. Biasanya itu kalau ada expo di sekitar wilayah Panda ini, kita juga mengeluarkan busana-busana yang harganya masih terjangkau untuk warga sekitar, seperti itu. Dan apabila kemudian saya juga menampilkan di Instagram saya karya-karya siswa saya, dan apabila ada yang berminat, yang DM, kita juga akan lepas karya-karya tersebut. Begitu. Oke, Pak Indra, saya penasaran. Ini Pak Indra kan guru mata pelajaran tata busana, betul ya Pak ya? Betul, betul. Nah, kalau untuk materi atau kurikulum yang dipelajari di tata busana ini apa saja? Apakah kemudian hanya membuat baju atau ada yang lain? Ini saya penasaran nih Pak. Jadi ya sebenarnya di kurikulum Merdeka itu diberikan sejumlah mata pelajaran pilihan gitu. Tapi saya pilih mata pelajaran itu yang sesuai dengan kearifan lokal kami dan saya kemudian aplikasikan dengan cara-cara saya, begitu kan. Di sana memang ada menjahit, ya kan. Tentu menjahit itu segala macam, baik busana wanita ataupun busana pria. Kemudian ada desain, ada pola, itu sih pokok-pokoknya. Kemudian kita ada menambah lagi yang mungkin jarang dilakukan, yaitu manipulating fabric dan decorative fabric. Itu mungkin yang belum lazim, tapi kami sudah lakukan. Manipulating fabric dan decorative fabric itu dengan cara memanfaatkan limbah tekstil atau perca-perca yang ada di dalam sekolah kami dari sisa-sisa dari praktek. Oke, Pak Indra, ini tadi kan katanya diperjualbelikan ya Pak. Ini dijual dengan kisaran harga berapa Pak? Oh gitu, itu tergantung tingkat kesulitannya. Biasanya itu dimulai dari 50.000 sampai 300.000. Tapi kalau tingkat kesulitannya sulit itu ada yang sampai 500 sampai 700.000 kalau semacam jas, blazer gitu kan agak sulit pengerjaannya dan pekerjaannya 100% handmade gitu. Seperti yang saya pakai ini merupakan susunan perca kecil-kecil yang disusun satu persatu sehingga menimbulkan motif ya agak memakan waktu cukup lama kan. Jadi untuk mengapresiasi anak-anak yang mengerjakannya itu diberi nilai yang lebih tinggi.
Pak Indra, untuk modal awalnya ini apakah modalnya dari muridnya sendiri atau kemudian sekolah ini mensponsori untuk biaya-biaya pembuatan baju-baju tersebut? Oke, jadi di sekolah kami kebetulan negeri gitu. Jadi sekolah itu menyediakan dana untuk praktek. Semua praktek ditanggung oleh sekolah. Nah, kemudian bahan pelengkapnya seperti benang, hal-hal kecil lah, seperti kancing, itu mereka sediakan sendiri. Dan kemudian kami juga untuk mengakali supaya tidak terlalu banyak menggunakan dana, kami membolehkan anak-anak misalnya tidak tersedia bahan praktek dari sekolah, mereka boleh menggunakan perca, kain-kain bekas seperti sarung, baju bekas yang digunting-gunting, diambil bahan yang masih bagus, kemudian dijahit seperti bentuk patchwork, itu menjadi bahan awal untuk pembuatan busana selanjutnya. Seperti itu, intinya jangan sampai pada praktek itu memberatkan orang tua dan siswa, seperti itu. Semua bisa dikondisikan, seperti itu. Jangan sampai memberatkan. Nah, kalau hasil penjualan, ini kan tadi katanya baju ada yang dijual sampai 700.000, 50.000 begitu. Ini hasilnya untuk siapa saja, Pak? Oke, jadi busana itu nanti seandainya busana itu bahannya dari sekolah, itu uangnya buat sekolah dan anak nanti diberikan uang jasa sebagai penjahit. Seperti itu. Oke, artinya sudah ada proporsinya ya Pak ya. Ini saya juga tertarik nih Pak Indra sama baju-bajunya dijual secara online nggak nih Pak? Nah, belum Kak. Saya tidak akan mengira hal ini itu akan viral ya Kak. Jadi yang saya buat selama ini tuh bukan sebenarnya ditujukan untuk viral, tapi sebenarnya suatu hal intern untuk memacu anak-anak saya. Jadi baju-bajunya, jadi kita tidak ada persiapan-persiapan untuk busana yang dijual secara online, itu belum ada sama sekali. Nah, dengan adanya kondisi ini, akhirnya mungkin kita membuka pikiran untuk mewujudkan apa yang kakak sampaikan tadi. Nanti akan kita bicarakan dengan pihak sekolah yang paham mengenai bisnis online seperti itu. Oke, baik, luar biasa. Ini inspiratif sekali ya. Mungkin bisa dicontoh oleh guru-guru di luar sana. Ditunggu ini jualan online-nya Pak. Mungkin masyarakat juga ada yang tertarik sama kayak kita di sini Pak, tertarik. Terima kasih Pak Indra. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Kak Ana, Kak Vena. Ya, pemirsa, kami masih akan kembali ya Vena dengan informasi lainnya untuk Anda. Namun kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami kembali. Pemirsa, informasi terkini dari kasus balita yang tertabrak ini akan dihadirkan oleh rekan kami Farah Manhilah langsung dari lokasi. Selamat siang Farah, silakan. Iya, Ana dan juga Vena. Saat ini saya sedang berada di tempat kejadian perkara, lokasi seorang balita yang tertabrak mobil Toyota Fortuner di perumahan Quality Riverside, wilayah Krian, Sidoarjo. Dan dapat kami gambarkan pemirsa berdasarkan video yang beredar di media sosial, memang rekaman tersebut berasal dari CCTV yang lokasinya ini berada persis di atas saya, tepatnya di depan pertigaan lokasi kejadian. Dan kronologi yang bisa saya sampaikan pemirsa berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Polresta Sidoarjo hari Senin kemarin tanggal 27 Mei 2024, pemirsa, memang balita yang masih berusia 2,5 tahun berinisial YK ini mulanya berada di tepi jalan dan dia sedang berjalan mengarah ke arah keluar dari pertigaan. Kemudian mobil SUV jenis SUV besar Toyota Fortuner ini melintas dan kemudian belok ketika balita ini hendak menyeberang, dan akhirnya balita tersebut sempat terseret dan juga terlindas oleh kendaraan mobil SUV Toyota Fortuner. Dan ini masih juga terlihat bekas dari gelar perkara yang dilakukan oleh Polresta Sidoarjo kemarin pemirsa, termasuk oleh Ganit Gakum Satlantas Polresta Sidoarjo AKP Oni Purnomo. Dan informasi yang kami dapatkan juga dari AKP Oni pemirsa berdasarkan dari gelar perkara
Saudara, ini sudah terpenuhinya 2 alat bukti karena kelalaian supir yang kurang hati-hati sehingga tidak melihat anak tersebut dan juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang berada di tempat kejadian perkara, pemirsa. Dan dapat kami gambarkan situasi di sini yang dapat Anda saksikan juga di layar kaca. Itu adalah rumah duka keluarga korban yang ada posisinya tidak jauh dari lokasi kejadian. Tadi kami juga sempat menghampiri keluarga korban untuk menyampaikan turut berbelasungkawa dan juga turut berduka cita atas kejadian yang menimpa keluarga korban, dan keluarga korban memberikan mengapresiasi dan juga belum berkenan untuk memberikan keterangan terkait kasus ini dan hanya menyerahkan seluruh kasus ini ke petugas kepolisian. Sementara pemirsa dapat kami informasikan juga pengemudi mobil SUV Toyota Fortuner ini tidak lain merupakan tetangga korban yang memang rumahnya ini berada persis di sebelah rumah korban. Artinya mereka ini adalah tetangga yang sangat berdempetan ya pemirsa. Dan informasi yang kami dapatkan juga pemirsa berdasarkan pengakuan dari warga sekitar, memang kendaraan ini sempat melaju dengan kecepatan tinggi, terlebih posisi kendaraan ini yaitu berbelok mengarah ke rumahnya. Sementara pengakuan dari ketua RT pemirsa, kondisi korban begitu tertabrak dan juga sempat terseret dan terlindas oleh kendaraan mobil Fortuner ini memang terlihat sangat lemas dan terlihat sedikit darah. Kemudian korban oleh para saksi ini dibawa ke Rumah Sakit Islamia Palis untuk mendapatkan penanganan, namun pada saat perjalanan ini memang kondisi korban sudah meninggal dalam perjalanan. Dan ketua RT ini juga mengungkapkan bahwa sopir ini terlihat sangat penuh penyesalan ketika mengantar korban balita berusia 2,5 tahun ini pemirsa. Sementara pengakuan dari sopir atau pengemudi Toyota Fortuner ini, ia mengaku tidak melihat adanya balita yang tengah melintas dan juga tidak merasa melindas seorang balita. Sementara berdasarkan dari rekaman video ini terlihat mobil Toyota Fortuner ini bergoyang seperti melintasi polisi tidur ketika berbelok dan juga menabrak seorang balita yang masih berusia 2,5 tahun. Sementara itu informasi dari wilayah Sidoarjo, Ana dan juga Vena. Baik, terima kasih Farah Manila melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Tentu ini harus menjadi perhatian bagi orang tua di luar sana yang memiliki anak, harus terus dipantau ya. Tidak membiarkan, mungkin tidak ada pembiaran anak bermain di luar sendirian juga. Kami harap kasus ini segera tertangani secara adil begitu ya. Dan kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Ya pemirsa, sebuah truk melaju ugal-ugalan di jembatan tol Suramadu di Bangkalan, Madura. Ya, aksi kendaraan yang membahayakan ini terekam kamera warga dan akhirnya viral di media sosial. Inilah aksi ugal-ugalan sebuah truk yang melaju di jembatan tol Suramadu. Truk dari arah Madura menuju Surabaya ini melaju kencang dengan posisi kendaraan dibuat oleng atau bergoyang-goyang. Sudah pasti aksi ugal-ugalan truk ini membahayakan keselamatan pengguna jalan. Aksi ugal-ugalan di jalur roda 4 ini direkam oleh pengendara di belakangnya hingga viral di media sosial. Aparat kepolisian lalu lintas Bangkalan, Madura telah mengetahui identitas truk oleng tersebut. Truk berasal dari sebuah perusahaan yang berada di Malang, Jawa Timur. Petugas berupaya untuk menghubungi perusahaan tersebut guna datang ke kantor lalu lintas Bangkalan. Namun hingga berita diturunkan belum mendapatkan respon. Apabila dalam jangka waktu 7 hari sopir truk tidak memenuhi panggilan, pihak kepolisian akan memberikan tindakan tegas. Kami sudah ketemu identitasnya, itu dari salah satu perusahaan di Malang. Sudah kami hubungi, cuman masih belum direspon. Nanti rencana kami akan kami beri waktu 1 minggu. Dalam 1 waktu minggu ini kami minta untuk dihadirkan kendaraan dan supirnya untuk datang ke sini untuk minimal membuat pernyataan maaf. Nah, kalau memang tidak diindahkan juga, minggu depan akan kami lanjutkan, akan kami kenakan pasal 311. Ya, jadi sama seperti balap liar kemarin, pengemudi yang membahayakan nanti bisa kita pidanakan. Truk bermuatan peralatan sound system tersebut diketahui usai mengikuti helatan kontes di wilayah Madura bagian barat. Dari Bangkalan, Madura, Dimas Farik,
Abdul Rahim, TV One mengabarkan. Tawuran antar pelajar dengan berbekal senjata tajam di Kota Bekasi ini kembali terjadi. Ya, satu pelajar mengalami luka parah dan juga tewas pada saat dilarikan ke rumah sakit. Mana sekolah? Inilah video amatir aksi tawuran antar dua kelompok pelajar dari dua sekolah yang berhasil direkam warga. Tawuran yang melibatkan sekolah SMK ini terjadi di ruas Jalan Underpass Duren Jaya, Bekasi Timur. Dari video amatir, terlihat ratusan pelajar dari dua kelompok ini saling serang dengan berbekal senjata tajam. Aksi saling kejar tak terhindarkan. Akibat tawuran ini, salah seorang pelajar tergeletak akibat terkena sabetan senjata tajam di bagian kepala belakang. Pelajar ini akhirnya tewas saat hendak dilarikan ke klinik terdekat. Warga sekitar yang menyaksikan tawuran hanya bisa melihat, tidak berani melerai karena takut menjadi sasaran. Tak berselang lama, usai satu pelajar tewas, warga akhirnya memberanikan diri dengan bantuan petugas membubarkan tawuran. Dia bawa senjata tajam semua? Iya, bawa senjata tajam. Hampir mayoritas itu senjata tajam. Itu tawuran ini berlangsung lama apa seperti apa, Bang? Iya, cepet banget waktunya. Nggak kita juga itu. Cepet dah. Bang, korban ngalami luka di bagian mana? Bagian kepala belakang kalau nggak salah. Berapa orang, Bang? Satu orang. Satu orang. Itu meninggal apa seperti apa? Kalau di sini sih masih ini ya, masih ada nyawanya ya, masih bernapas lah gitu. Cuman udah nggak bergerak. Sekarat lah ya? Iya, sekarat. Ini korban dari mana, Bang? Yang abang tahu? Korban kalau dari interogasi dari temannya itu dari KGB. KGB. Iya. Warga berharap ada upaya tegas dari berbagai pihak terkait untuk meminimalisir kejadian tawuran antar pelajar tersebut karena dapat memakan korban jiwa. Kasus tawuran ini ditangani Polsek Rawalumbu dan juga Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Maksanuddin Kurniawan, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pencurian sembako di rumah dinas Wali Kota Medan Bobi Nasution sudah berulang kali terjadi. Ya, Bobi Nasution mengaku bahwa barang yang hilang ini bukan barang milik pribadi, melainkan milik pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution membantah hilangnya uang miliaran rupiah di rumah dinasnya. Bobi menyebutkan jika yang hilang bukan uang, melainkan bahan sembako milik pemerintah Kota Medan yang akan diberikan ke masyarakat. Menantu Presiden Joko Widodo ini baru mengetahui kehilangan bahan sembako milik pemerintah Kota Medan saat dirinya mulai beberes. Mengingat masa jabatannya sebagai Wali Kota Medan akan segera berakhir. Hilangnya barang-barang sembako di rumah dinas dikatakan Bobi bukan pertama kali terjadi, melainkan sudah berulang. Yang hilang barangnya bukan barang pribadi saya ya, bukan barang pribadi saya atau keluarga yang tinggal di situ ya, karena hari kemarin itu lagi packing di rumah dinas, jadi kita pilah sekarang punya sendiri, mana punya barang Pemko, jadi kita pilah-pilah. Nah, kemarin rupanya ada barang Pemko yang tidak terlihat atau hilang. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Jaksa KPK ini menghadirkan keluarga dari Syahrul Yassin Limpo yang diduga turut menikmati uang hasil korupsi SYL di Kementerian Pertanian. Ya, dalam persidangan, majelis hakim ini mencecar istri, kemudian anak dan cucu SYL mengenai uang negara yang digunakan untuk kebutuhan pribadi dan juga gaya hidup mereka. Tolong diberi jalan untuk para saksi memasuki ruang persidangan ya. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghadirkan keluarga terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam sidang kasus gratifikasi dan pemerasan yang menjerat SYL.
Mereka diantaranya adalah istri SYL, Ayun Sri Harahap, anaknya Kemal Redindo, dan cucu Andi Tenri Bilang Radisyah Melati alias Bibi. Dalam sidang tersebut, putra SYL, Kemal Redindo, membantah pernah meminta uang 200 juta rupiah untuk renovasi kamar pribadi dan pembelian aksesoris mobil. Ia mengaku justru pegawai Kementan yang kerap berinisiatif menawarkan bantuan. Juga keterangan dari pegawai kementerian yang lain, saudara juga pernah meminta untuk pembayaran kamar pribadi saudara. Itu renovasi kamar. Saya kurang ingat itu, tapi sepengetahuan saya tidak, Yang Mulia. Siapa? Sukim. Tukim. Iya. Iya, Pak Tukim kemarin. Sukim. Pak Sukim. Ya. 200 juta permintaan saudara untuk rehab kamar saudara. Iya. Kamar yang di Makassar, apa yang kamar di itu yang saya kurang jelas di Jakarta. Saya kurang jelas juga, Yang Mulia, tetapi seingat saya kalau memang ada renovasi kamar itu renovasi kamar yang di Wican biasanya. Yang saudara minta ada rumah sakit kamar yang di Wican ya, tapi si Sukim menyatakan bukan itu kamar saudara. Dan dia menyerahkan di Wican ada kamar saya juga, Yang Mulia. Oh gitu? Iya. 200 juta, benar? Iya, saya enggak tahu. Kalau 200 juta itu saya enggak pasti juga, Yang Mulia. Baik. Saya tidak pernah menerima seangka segitu fantastisnya. Iya, tadi pertanyaan dari Alianri, saudara juga pernah meminta uang sejumlah 111 juta untuk pembayaran aksesoris mobil. Iya. Mercedes. Bukan. Triton. Iya. Antara Triton dan Hilux, karena dua-duanya mobil dinas di saya. Mobil ada di Makassar. Hilux. Iya. Toyota ya. Toyota Hilux dengan Mitsubishi Triton. Mitsubishi. Siap. Itu benar saudara minta melalui Alianri. Ya, jadi izin Yang Mulia menceritakan bahwa waktu Sukim berkunjung ke Makassar, dia menanyakan ada yang bisa dibantu nggak? Saya bilang ini bisa dibantu nggak Pak Sukim? Jadi biasanya orang dari kementerian yang menawarkan untuk betul Yang Mulia. Melayani. Iya, karena pada saat melayani Pak Menteri dan keluarga ya. Betul Yang Mulia. Majelis Hakim juga mencecar istri SYL, Ayun Sri Harahap, mengenai biaya perawatan kulit dan skincare untuk dirinya serta anaknya, Indira Cundatita, dan cucunya, Andi Tenri Bilang. Ia mengklaim tidak mengetahui sumber uang yang digunakan ternyata berasal dari setoran pejabat Kementan. Apakah saudara punya dokter khusus kecantikan, skincare? Sering ada dokter? Ada dokter untuk perawatan kecantikan. Ada, tapi itu ya? Dokternya Kementan. Iya. Di Jakarta apa di Makassar? Di Jakarta. Yang biasa datang ke rumah. Ada ya? Ada. Dokter kulit. Baik. Iya. Itu dokter itu apa? Merawat kecantikan keluarga atau khusus saudara sendiri? Atau dengan anak-anak dan cucu? Untuk saya dengan untuk saudara sendiri aja? Iya, kalau ada kasus kulit. Iya. Kalau untuk anak saudara, Tita dan Bibi? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Tahu. Tinggalnya saja tidak sama-sama. Baik. Mereka punya rumah sendiri. Baik, biaya untuk skincare ya, perawatan kecantikan itu, saudara tahu anggarannya dari mana itu? Saya tidak tahu. Yang dibayarkan untuk itu? Tidak tahu. Dokter, saudara tidak tahu? Tidak. Dalam umur sekian, Yang Mulia, maaf, apa masih cocok skincare? Benar. Umur saya sudah tua. Baik. Ya. Dari menteri ya. Sementara itu cucu SYL mengaku diminta oleh sang kakek untuk magang dan digaji sebesar 4 juta rupiah per bulan. Mengenai yang saksi menjadi tenaga ahli ya, kan tadi saksi disampaikan melalui kakek saksi awalnya diminta magang, kan begitu? Pak. Setelah diminta magang, berapa lama jedanya saksi kemudian menjadi tenaga ahli di Biro Hukum itu? Saya nggak tahu Pak, karena sepemahaman saya itu magang di situ. Ya, tapi saksi kan magang dapat pendapatan. Iya Pak. Ya, saksi kan tadi sudah menerangkan ada uang masuk. Iya Pak. Tapi saksi menyebut lupa nilainya berapa, kan begitu? Iya Pak. Nah, apa waktu itu yang saksi magang kok bisa dapat uang? Waktu itu gimana ceritanya? Saya juga nggak tanya Pak, karena saya kira emang saksi mendapat info dari siapa ada uang masuk?
Kayaknya dari Rini. Rini, ya. Apa yang disampaikan Rini? Nah, Kak, ini gajinya udah masuk. Gajinya, kan saksi gaji. Saksi juga tadi sebut ada SK kan gitu? Ada, Pak. Iya kan? Nah, saksi kan membaca SK itu SK apa? SK magang atau SK tenaga ahli? Saya tidak baca, Pak. Saya Saksi cuma lihat tidak nama baca, saya terima aja. SK, uangnya aja masuk gitu? Saya cuma lihat nama saya aja, Pak. Mas Ada nama saksi. Sebagai apa nama saksi situ? Kaitannya? Saya nggak perhatiin, Pak. Tidak perhatiin. Waktu uang masuk, kenapa saksi tidak tolak? Kalau memang saksi tidak tahu terkait apa-apa. Karena saya merasa saya punya SK, Pak. Iya, makanya saya tanya, Ibu Bibi, SK sebagai apa saksi terima uang dari negara itu? Sepemahaman saya magang di situ, Pak. Magang, berapa orang saksi magang di situ? Saya aja, Pak. Saksi saja? Iya. Yang memasukkan magang tadi saksi jelaskan dari kakek gitu ya? Iya, saya sudah jelaskan, Pak. Oke. Bukan sejak awal? Bukan. Baik. Saudara menjadi... Saksi lain yang dihadirkan adalah Wakil Bendahara Umum Partai Nasdem, Joyce Triatman, yang juga staf khusus Mentan SYL. Di persidangan, Joyce Triatman mengungkapkan adanya aliran uang senilai 850 juta rupiah dari Kementan ke Partai Nasdem. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Siang akan kembali saat lagi untuk Anda. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, informasi berikutnya ini adalah organisasi anak muda Aceh Unggul Hebat atau Amanah. Ini menggelar acara Beauty Fest yang bertajuk Be Beauty, Be Inspired. Ini sebagai wadah kreatif untuk memahami dunia fashion dan juga tata rias lebih mendalam lagi. Aku soal PD itu kalau kayak misalnya nih, aku lagi pakai... Acara Beauty Fest yang bertajuk Be Beauty, Be Inspired ini disambut baik oleh masyarakat, khususnya anak muda Aceh. Dalam acara tersebut, influencer Dara Arafah berbagi pandangan dan tips tentang bagaimana tampil stylish dan menawan. Wawasan mengenai tren fashion yang sedang digemari serta potensi besar fashion muslim di Aceh. Para pebisnis muda yang bergerak di bidang fashion dan make up diharapkan dapat menginspirasi peserta untuk lebih kreatif menggunakan produk kecantikan. Menurut aku pastinya acara ini memberikan banyak banget manfaat untuk anak-anak muda khususnya di Aceh, dan pastinya dengan adanya acara ini memberikan motivasi bagi mereka yang emang giat di dunia digital, usaha dan lain-lain yang pastinya. Acara Beauty Fest ini menjadi sarana edukatif di mana para peserta dapat menyerap ilmu langsung dari para ahli melalui sesi interaktif dan juga workshop. Dari Banda Aceh Provinsi Aceh, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan. Kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda pemirsa menyikapi rancangan undang-undang penyiaran. Sejumlah besar jurnalis di tanah air melakukan aksi penolakan. Ya, para wartawan menggelar aksi ini lantaran dinilai akan membungkam kebebasan pers. Aksi menutup mulut dan indera lain di wajah dengan isolasi hitam sebagai simbol pembungkaman kebebasan pers digelar oleh para jurnalis di Banda Aceh. Para jurnalis ini tergabung dalam Gerakan Jurnalis Bersatu, gabungan dari sejumlah organisasi pers seperti IJTI, AJI, PFI, dan PWI. Selain itu, para jurnalis di Banda Aceh juga melakukan orasi secara bergantian serta menenteng sejumlah atribut protes yang bertuliskan penolakan terhadap rancangan undang-undang penyiaran. RUU Penyiaran dianggap dapat mengancam kebebasan jurnalis dalam menjalankan tugas seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Aksi unjuk rasa menolak RUU Penyiaran juga dilakukan insan pers yang tergabung dalam aliansi jurnalis di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Senin siang. Puluhan wartawan dari berbagai media, baik cetak, elektronik ataupun media online, mengawali aksinya dengan melakukan long march dari kantor Balai Wartawan di Jalan Kombes Pol Duriyat, Lamongan, menuju kantor Bupati Lamongan. Mereka melakukan orasi secara bergantian. Para wartawan membentangkan poster serta spanduk yang berisi tuntutan penolakan agar draft RUU Penyiaran segera ditarik dari DPR RI dan tidak disahkan menjadi undang-undang. Para wartawan menyampaikan aspirasi ke kantor Bupati dan kantor DPRD Lamongan. Usai menyampaikan aspirasinya, puluhan wartawan yang tergabung dalam aliansi jurnalis Lamongan kembali ke kantor Balai Wartawan. Di Jakarta, puluhan jurnalis se-Jabodetabek dari berbagai organisasi juga berunjuk rasa di depan gedung DPR RI kemarin siang. Selain menolak pasal yang diduga bermasalah, massa aksi menuntut pembatalan RUU Penyiaran karena dianggap berpotensi membungkam pers. Unjuk rasa ini diinisiasi oleh organisasi pers gabungan termasuk Aliansi Jurnalis Independen AJI dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI. Dalam orasinya, puluhan jurnalis menuntut agar DPR RI membatalkan seluruh pasal yang diduga bermasalah dalam revisi Undang-Undang Penyiaran. Pasalnya, RUU Penyiaran yang kini sedang digodok diduga berpotensi membungkam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Selama unjuk rasa, massa juga menyayangkan langkah Badan Legislasi DPR RI yang tidak melibatkan Dewan Pers dalam pembahasan dan perumusan revisi Undang-Undang Penyiaran. Tidak hanya di ranah jurnalistik, revisi UU Penyiaran juga berpotensi memperluas kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI untuk mengatur konten digital di Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, kenaikan uang kuliah ditunda, tetapi pemerintah menghadirkan pengeluaran baru bagi rakyatnya, yaitu Tapera. Ya, Presiden Joko Widodo ini baru saja menaikkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan tabungan perubahan rakyat. Sehingga ini bakal ada potongan gaji bagi pekerja di Indonesia, termasuk karyawan swasta. Tapera atau tabungan perumahan rakyat kini bukan hanya diwajibkan pada pegawai negeri sipil, tetapi sekarang juga bagi pekerja swasta. Aturannya ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan Tapera yang ditandatangani Presiden Jokowi 20 Mei lalu. PP 21 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020. Di dalam PP baru itu disebutkan, setiap pekerja dan pekerja mandiri berusia minimal 20 tahun yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta Tapera. Ketetapan ini langsung menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tetapi Presiden Joko Widodo tak mau ambil pusing dan bakal maju terus, karena menurutnya itu hal biasa. Ya, semuanya dihitunglah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga ramai. Tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Pemerintah memberi waktu pada pemberi kerja untuk mendaftarkan para karyawannya paling lambat tahun 2027. Besaran Tapera sebesar 3% dari gaji atau upah. Pekerja menanggung 2,5%-nya, 0,5% lagi dibayar oleh pemberi kerja. Dari Jakarta, Haidar Fasal, Era Canggih, TV One mengabarkan.
Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Natelita. Dan saya Vena Kintan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.